Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana soal pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di-highlight, disorot oleh World Bank atau Bank Dunia. Oke, terlebih dahulu saya akan membacakan beritanya dan coba nanti kita akan analisis ya, sedikit demi sedikit. Oke, bisnis.com Jakarta. Bank Dunia atau World Bank menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,03% pada 2024 mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya 2,7%. World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste Karoli Tek mengatakan pertumbuhan ekonomi RI sepanjang 2024 ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Namun ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Tetapi kita harus ingat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah laju rata-rata dalam satu dekade sebelum COVID-19. Kata Caroline saat menyampaikan sambutan dalam acara The Business Environment in Indonesia Exploring the World Bank's Business Ready Report seperti dikutip dari Antara Senin 10 Februari 2025. Selain itu, Caroline mengatakan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6% agar Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan tinggi. Seperti diketahui, pemerintah menggaungkan Indonesia Emas 2045 untuk periode tahun ini. Sementara itu, pemerintahan Prabowo Gibran menjanjikan pertumbuhan 8% untuk mengejar target itu. Guna mencapai target tersebut, ia memandang perlunya reformasi kerangka regulasi serta birokrasi yang lebih efektif di Indonesia. Selain itu, meningkatkan produktivitas sektor swasta dan memperkuat daya saing bisnis akan menjadi kunci dalam pencapaian target tersebut. Masih terdapat ruang perbaikan dalam penyediaan layanan publik untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi bisnis, katanya. Dalam laporan bisnis RIDI, Bank Dunia menyoroti pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan daya saing sektor swasta. Laporan tersebut mencatat bahwa di antara 50 negara yang dievaluasi, sebagian besar memiliki regulasi bisnis yang cukup baik, dengan skor rata-rata 65,5 dari 100. Namun pelayanan publik yang mendukung kepatuhan bisnis masih menjadi tantangan dengan skor global mendekati 50%. Laporan ini selaras dengan studi Bank Dunia sebelumnya, Unleashing Indonesian Business Potential yang rilis pada Juni 2024. Studi tersebut menyoroti perlunya reformasi peraturan guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, terutama dalam sektor manufaktur dan jasa. Caroline menilai bahwa di tengah ketidakpastian global, termasuk meningkatnya utang negara berkembang, perlambatan investasi, serta tantangan perubahan iklim, peran sektor swasta menjadi semakin vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan perekonomian yang tetap tumbuh stabil di tengah tantangan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus memperkuat fundamental ekonominya melalui kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi bisnis. Hal ini juga menyoroti sejumlah reformasi regulasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, dan kami percaya bahwa lingkungan ini penting untuk meningkatkan produktivitas di bidang manufaktur dan jasa, ucap Caroline. Efek tarif Trump ya. Nah, sementara itu ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terdampak dinamika ekonomi global saat ini dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada sejumlah negara. Kepala Ekonomi PT Bank Permata Tbk (BNLI) Joshua Pardede mengatakan Indonesia yang bersifat small open ekonomi lebih mengandalkan konsumsi domestik dalam ekonominya. Indonesia memiliki dampak yang relatif terbatas sekitar 55%
dari PDB disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga. Ujarnya dalam Permata Bank 2025 Economic Outlook Senin 10 Februari 2025. Meski demikian, kebijakan Trump sedikit banyak akan tetap berdampak negatif. Hal ini karena Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia. Adapun paksa ekspor ke AS sebesar 11,22%, satu peringkat di bawah Cina dengan pangsa ekspor yang mencapai 26,4% pada Desember 2024. Nilai ekspor non-migas Indonesia ke AS pada 2024 tercatat senilai 26,31 miliar US dollar atau lebih tinggi dari 2023 yang senilai 23,23 miliar US dollar. Merujuk pada data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund IMF, perang dagang 2.0 akan memangkas pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,848% pada 2025 dan 1,3% pada 2026. Joshua menilai apabila Trump mengenakan tarif universal 10% kepada Cina, maka AS dan Cina yang akan paling besar merasakan dampaknya. Ekonomi AS pada 2025 diproyeksikan dapat terpangkas 0,64%, sementara ekonomi Cina dapat anjlok 0,68%. Dampak terhadap ekonomi Indonesia relatif lebih kecil, 0,06%. Ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi domestik masih tetap dominan. Itu kata kuncinya, ucapnya. Dia memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2025 akan stabil berada di kisaran 5% hingga 5,2%. Yang akan terdorong oleh konsumsi domestik. Sebelumnya, dalam laporan Global Economic Prospect edisi Januari 2025 memaparkan kenaikan tarif AS sebesar 10% pada semua mitra dagang pada tahun 2025 tanpa adanya tarif pembalasan yang diberlakukan sebagai tanggapan akan mengurangi pertumbuhan global sebesar 0,2% pada tahun tersebut. Selain itu, pertumbuhan akan lebih lemah sebesar 0,1% setiap kenaikan tarif sebesar 10% tersebut untuk negara berkembang, Emergency Market and Developing Economic (EMD), di mana Indonesia termasuk ke dalam kategori tersebut. Namun, apabila terdapat tarif pembalasan yang proporsional oleh mitra dagang, maka efek negatif pada pertumbuhan global dan IMD relatif terhadap baseline akan meningkat sekitar 0,3% dan 0,2%. Dampak-dampak ini dapat semakin meningkat jika peningkatan proteksionisme perdagangan global disertai dengan ketidakpastian kebijakan yang meningkat, tulis Bank Dunia. Oke ya. Apa yang disampaikan oleh Bank Dunia itu mengenai pertumbuhan ekonomi bisa kita tarik beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 ke 2025 itu masih di angka 5%. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia, ini jelas lebih besar karena rata-rata pertumbuhan dunia itu adalah 2,7%. Nah, dalam hal ini berarti pertumbuhan ekonomi kita lebih baik tadi daripada pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia. Tetapi ketika kita bandingkan ya pertumbuhan ekonomi yang dicapai saat ini dengan apa yang terjadi sebelum COVID, itu ternyata masih lebih rendah. Artinya pasca COVID sampai dengan sekarang itu kita masih mengalami pertumbuhan stagnan ya. Ya, beberapa pihak menyebut itu stabil. Tapi kalau kita lihat dari apa yang ditargetkan misalnya oleh Pak Jokowi dulu, kalau tidak salah juga 7% atau 8% ya. Kemudian sekarang Pak Prabowo juga menargetkan 8%. Ya jelas ini adalah stagnan. Stagnan artinya macet gitu ya. Tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Walaupun beberapa pihak tadi menyebut dengan kata stabil ya. Persoalannya bukan istilah stabil atau stagnannya. Tetapi sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini
dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, secara teori kan kita sudah tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi sendiri itu kan problem ya, debatable, karena ada beberapa unsur seperti lingkungan itu kan tidak masuk di dalam variabel-variabel perhitungan pertumbuhan ekonomi tersebut. Oke, yang kedua adalah soal bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi ini itu ternyata bergantung kepada konsumsi, khususnya konsumsi domestik. Artinya konsumsi rumah tangga itu masih menjadi porsi terbesar 55% dari jumlah PDB. Nah, sebetulnya sejak dulu, anggap yang paling dekat sejak krisis 97-98, yang membuat ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi ya. Konsumsi artinya tingginya permintaan domestik terhadap konsumsi. Nah, artinya karena dominan di PDB itu adalah konsumsi, ketidakpastian global termasuk hal-hal yang sifatnya di eksternal ya, itu tetap berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, tetapi relatif tidak begitu besar. Kenapa? Karena ekonomi Indonesia disebut oleh ekonom, salah satunya oleh tadi Joshua ya, itu sebagai small open economic, artinya ekonomi yang terbuka tetapi kecil gitu ya. Nah, artinya sangat bergantung pada konsumsi masyarakatnya. Nah, masalahnya pada saat yang sama yang kita rasakan dan yang kita lihat terjadi memang penurunan daya beli, artinya masyarakat memang kesulitan untuk membelanjakan uangnya karena uang yang dimiliki tidak ada. Artinya terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, kemudian permintaan kurang sehingga daya beli. Nah, ini kan juga berbahaya gitu ya dalam jangka panjang gitu kan. Sehingga pemerintah memang harus memikirkan betul-betul seperti apa kira-kira kebijakan yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi berjangka panjang atau berkelanjutan. Oke, poin yang ketiga ya, pengaruh eksternal yang tidak begitu besar itu karena kita bergantung pada ekonomi domestik menyebabkan bahwa segala gejolak di luar itu berpengaruh tetapi tidak begitu dominan. Jadi ketika terjadi krisis besar atau apapun, kita tidak patut bangga karena tidak pengaruh begitu besar gitu ya. Karena memang ekonomi kita relatif terisolir berarti kalau seperti itu. Nah, hanya saja apakah terisolir ini punya dampak yang bagus dalam penguatan ekonomi domestik atau tidak. Nah, ini kan menjadi juga pertanyaan yang layak kita pertanyakan ya. Nah, kemudian Bank Dunia, ini poin yang keempat yang ingin saya sampaikan. Bank Dunia memberikan sorotan bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan adalah reformasi regulasi untuk memperkuat daya saing sektor swasta dan sektor bisnis. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana birokrasi reformasi di bidang peraturan-peraturannya harus dilakukan. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara peraturan, kita bicara hukum dan budaya hukum itu kan akan semakin kompleks ketika memang perilaku masyarakatnya kompleks. Nah, artinya memang masalahnya di situ gitu ya. Jadi ekonomi itu bisa bertumbuh memang ketika hukum bisa ditegakkan dengan baik dan banyak pelanggaran hukum yang bisa diminimalisir, apakah pungutan liar, korupsi, kemudian kolusi dan lain sebagainya, itu karena menjadi beban perekonomian juga gitu ya. Nah, penegakan hukum, tapi esensi hukum itu kan bukan kita menegakkan hukum supaya banyak yang melanggar, tidak, tetapi kalau bisa tanpa hukum pun perilakunya sudah bagus gitu. Nah, masalahnya kan di kita sekalipun hukum itu ada, tetap terjadi pelanggaran. Nah, yang disoroti oleh Bank Dunia adalah tentang reformasi regulasi gitu kan. Nah, apakah itu salah satu hal yang memang sangat penting? Ya jelas dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Tetapi tadi dibutuhkan memang kebijakan-kebijakan yang benar-benar solutif. Selama ini kebijakan-kebijakan yang ada dalam pandangan kami itu kan hanya sebatas kayak obat sementara gitu ya. Mohon maaf bahwa begitu banyak bantuan demi bantuan yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Tetapi itu tidak sama sekali empowering, tidak begitu memberdayakan. Sehingga ya hasilnya seperti ini, ekonomi Indonesia tetap berjalan stagnan, sulit untuk lebih berkembang lagi karena memang tadi solusi-solusi yang diberikan oleh pemerintah itu relatif adalah obat sementara, bukan solusi yang menyentuh akarnya.
Seperti itu ya. Nah, jadi apapun itu, tetapi ekonomi Indonesia bisa bertahan atau stagnan ataupun stabil, ini satu hal yang patut disyukuri, meskipun tentu perbaikan demi perbaikan harus terus dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, untuk melihat bagaimana dampak daripada pertumbuhan ekonomi, kita harus melihat statistik lain, misalnya kemiskinan, pengangguran, ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu ya, kondisi ekonomi kita saat ini relatif cukup stabil, walaupun saya lebih menyebutnya sebagai stagnan. Dan Bank Dunia ketika menyoroti hal ini, ya salah satu poin titik tekan yang dimunculkan adalah reformasi regulasi. Tujuannya tadi untuk peningkatan daya saing sektor swasta, dan swasta memang menjadi semakin vital ya. Seperti itu perannya di dalam perekonomian kita. Oke, itu ya sebatas gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dan analisisnya ya. Untuk dampak dan seterusnya kita tidak membahas detail di sini, tapi secara umum kita melihat gambaran bahwa ekonomi Indonesia relatively ya cukup oke itu ya, di tengah adanya ketidakpastian global, tantangan eksternal, sekaligus juga apa yang terjadi dalam negeri. Dan pertumbuhan ekonomi kita itu sangat bergantung pada konsumsi domestik, yang kita tahu konsumsi domestik ini sedang mengalami masalah karena terjadi penurunan daya beli. Ya, kita lihat nanti kebijakan-kebijakan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah-masalah ini ya. Oke, itu analisis dari saya, semoga bermanfaat.